video kali ini, kami akan membahas model pembelajaran Discovery Learning. Apa sih model pembelajaran Discovery Learning? Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mencari sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran Discovery Learning diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi dan apersepsi. Pertama, orientasi. Guru memasuki ruangan dan mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum pembelajaran, menanyakan kabar siswa, dan mengecek absensi. Assalamualaikum. Mulai proses pembelajaran, ada baiknya ketua kelas memimpin membaca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Pak. Apakah sehat? Baik, sebelum pembelajaran ada baiknya kita absen dulu. Bagi yang nama disebut agar dapat mengangkat tangan. Farid Maulana. Siap hadir, Pak. Anissa Dwi Karisma. Bulan Oktavianti. Kedua, tahap apersepsi. Guru menarik perhatian siswa dengan mengaitkan materi pembelajaran yang akan dibahas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, tadi kalian ikut upacara bendera kan? Iya. Memperhatikan apa tidak nih saat kepala sekolah membacakan Pancasila atau pada ribut? Ada yang tahu nggak kenapa harus membacakan teks Pancasila? Saya, Pak. Karena Pancasila merupakan dasar atau ideologi dari negara kita, Pak. Bagus, sejarah Pancasila menjadi dasar negara. Ada yang tahu? Tidak. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya supaya kalian mengetahui sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Memasuki kegiatan inti yaitu pemberian stimulus. Di video kali ini, guru memberi stimulus kepada siswa yaitu dengan menayangkan video sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, Bapak punya video sejarah Pancasila, simak videonya. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara, perumusan dasar negara. Kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang anggotanya, terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta.
sebelum disahkan sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara. Nah, dari video tadi ada yang ingin memberikan tanggapan tidak? Setelah menonton video tersebut, saya mengetahui bahwa proses Pancasila dijadikan dasar negara sangatlah panjang. Ya, bagus sekali Arya. Tahap ketiga yaitu tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi yang sesuai dengan sumber yang sudah ditentukan. Nah, pada tahap ini guru hanya berperan sebagai fasilitator. Baik, sekarang Bapak akan mengasihkan 3 masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Kedua, mengapa sebuah negara memerlukan ideologi? Ketiga, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Dibentuk 3 kelompok ya. Keempat yaitu tahap pengolahan data. Nah, pada tahap ini siswa akan mengolah informasi yang sudah didapat dari pengumpulan data. Pada tahap ini juga guru hanya berperan sebagai fasilitator. Oke, waktunya sudah habis ya. Gimana? Tugasnya sudah selesai? Kalau sudah, lanjut kalian kaitkan datanya dengan permasalahan tersebut. Kemudian kalian lakukan diskusi dari permasalahan-permasalahan yang kalian dapatkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Tahap kelima, tahap pembuktian data. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil dari pengolahan informasi dari kelompoknya. Kemudian, siswa yang lain diberi kesempatan untuk memberikan saran, kritik, serta pertanyaan. Pada tahap ini, guru hanya berperan sebagai pengawas. Oke, cukup. Sekarang saatnya kalian membuktikan hasil data yang kalian diskusikan dan setiap kelompok mempresentasikan satu masalah yang dicari. Dimulai dari kelompok 1. Baik, penyajian kalian pada hari ini sudah sangat bagus. Berikan apresiasi untuk diri kalian sendiri.